Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Camelia Jum dengan NPM 1640302065. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah tugas metodologi penelitian di mana saya akan menjelaskan tentang penulisan sumber kutipan dan daftar pustaka. Saya adalah salah satu mahasiswi Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro. Di sini dosen pengampu mata kuliah saya adalah Pak Abdul Muiz Prasetya, SPMT. Mungkin saya akan menjelaskan lebih lanjut, di mana di sini adalah definisi dari daftar sebuah kutipan. Jadi secara sederhana, kutipan itu adalah semua kalimat atau paragraf yang bukan berasal dari ide atau tulisan kita. Jadi biasanya seorang penulis itu atau pengarang mengambil tulisan orang lain untuk dia menjadikan bagian dari tulisannya. Di sini ada dua macam kutipan. Menurut Universitas Kristen Petra pada tahun 2008, jadi kutipan itu ada kutipan tidak langsung dan kutipan langsung, di mana kutipan tidak langsung itu adalah penulis mengambil ide orang lain, kemudian dia merangkainya dengan kalimatnya sendiri. Jadi artinya kita penulis tidak menulis sama persis dengan kalimat yang asli atau yang telah dikutip. Jadi, si penulis merangkai dan merangkum kalimat dengan berdasarkan suatu artikel. Sedangkan kutipan langsung adalah si penulis mengulang ide orang lain sesuai dengan yang aslinya, atau dia mengcopy lalu mempastenya tanpa mengubah satu kalimat pun dari artikel tersebut atau dari kalimat aslinya. Dan yang selanjutnya di sini adalah daftar pustaka, di mana daftar pustaka ialah yang berisikan tentang sumber-sumber dari bacaan yang digunakan sebagai bahan acuan untuk kita menulis sebuah karya ilmiah. Di sini ada unsur-unsur untuk kita membuat daftar pustaka, di mana kita memerlukan nama pengarang, tahun penerbitan, judul, penerbit, kota terbit, ataupun URL. Tapi jika dia mempunyai referensi yang dikutip dari artikel yang berada di internet atau di website. Dan selanjutnya di sini ada tujuan penulisan dari sumber kutipan maupun daftar pustaka. Jadi di sini saya masukkan ada 3. Yang pertama itu adalah agar kita terhindar dari tuduhan penjiplakan, atau kita yang mencantumkan sumber kutipan secara singkat pada bagian akhirnya dan menuliskan sumbernya secara lengkap pada daftar pustaka. Jadi hal ini agar kita tidak dibilang menjiplak atau memplagiat atau mengambil hak cipta dari karya orang lain. Jadi yang kedua di sini adalah kita menghargai penulis sebelumnya. Jadi ketika kita menuliskan secara lengkap sumber kutipan ataupun daftar pustakanya dari si penulis, itu sama saja kita mencantumkan kutipan itu, berarti kita sama saja menghargai si penulis sebelumnya yang telah membuat artikel tersebut. Dan yang ketiga, di mana kita dapat membantu pembaca yang ingin tahu lebih dalam mengenai sumber kutipan, atau agar si pembaca dapat menelusuri sebuah informasi dari sumber kutipan dan kemudian dia mendapatkan rincian yang lengkap pada daftar pustaka. Oke, selanjutnya di sini ada metode penulisan untuk sumber kutipan dan daftar pustaka, di mana ada 6 metode. Kita bisa memakai Turbine Style, Harvard Style, Vancouver Style, American Philosophical Station atau APA Style. Yang kelima Chicago Style, ataupun yang terakhir kita dapat mengkombinasikan dari berbagai style tersebut. Kita mau pakai yang mana? Kebetulan pada presentasi kali ini kita akan menggunakan metode Harvard Style, di mana di dalam penulisan daftar pustaka menurut Harvard Style kita memerlukan bibliografi yang mencakup semua sumber yang berkonsultasi untuk latar belakang atau penelusuran yang lebih lanjut. Dan yang kedua,
tidak ada penomoran dari referensi. Dan yang ketiga itu, daftar pustakanya dapat kita susun menurut abjad oleh penulis. Jika item tidak memiliki penulis, maka bisa dikutip oleh judul dan termasuk dalam daftar alfabet yang menggunakan kata signifikan pertama dari judul tersebut. Dan yang keempat, jika daftar pustaka memiliki lebih dari satu item dengan penulis yang sama, maka daftar kronologis item dimulai dengan publikasi awalnya. Selanjutnya, di sini menurut Harvard Style juga, jadi untuk kita penulisan untuk sumber kutipan itu memiliki poin yang pertama itu kita harus memperhatikan sumber kutipannya dapat ditulis pada awal ataupun akhir kutipan. Dan yang kedua itu penempatan sumber kutipan pada awal maupun akhir kutipan tidak boleh mengaburkan bagian yang akan kita kutip. Dan yang ketiga, nama penulis suatu sumber kutipan hanya akan ditulis nama belakangnya saja. Lalu diikuti dengan tahun dan halaman sumber kutipan, lalu dilanjutkan dengan isi teks yang akan kita kutip. Dan yang terakhir adalah pencantuman halaman sumber kutipan setelah tahun yang bersifat wajib. Jika isi teks yang akan kita kutip itu jelas letak halamannya. Ada berbagai macam poin-poin, namun hanya 4 poin ini saja yang saya sebutkan. Oke, next. Di sini ada cara penulisan sumber kutipan. Di sini sumber kutipan yang ditulis pada awal kalimat, yaitu ini merupakan contohnya. Ini cara penulisan kutipannya. Contoh yang pertama, contoh yang kedua, ini contoh yang ketiga. Mungkin kita bisa lihat sendiri semuanya kan? Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber kutipan yang ditulis di akhir kalimat. Ini juga contohnya. Ada 3 contoh yang saya masukkan di sini. Oke, yang selanjutnya ini juga masih tentang sumber kutipan. Jadi, 2 sumber kutipan dengan penulisan yang sama apabila dia sama. John tahun 2006-2007. Maka jika tahun publikasinya sama, maka contohnya adalah Sumiana pada 2007A dan 2007B. Nah, ini juga ada. Ini bisa dilihat sendiri ya. Sumber kutipan tidak menyebut nama penulis, tetapi dia menyebut suatu lembaga atau badan tertentu, di mana contohnya Badan Pusat Statistik pada tahun 2006 atau Ikatan Angkutan Indonesia pada tahun 2011 atau Financial Accounting Standard Board pada tahun 1984. Oke, selanjutnya mungkin di sini ada cara penulisan daftar pustaka, di mana daftar pustaka cara penulisannya menurut buku teks terjemahan, artikel dalam jurnal, skripsi maupun tesis, artikel seminar ataupun artikel dari majalah atau surat kabar itu memiliki cara penulisan daftar pustaka yang berbeda. Di sini saya akan jelaskan. Nah, yang pertama, ketika kita ingin menuliskan daftar pustaka untuk buku teks, maka aturan penulisannya adalah nama belakang, singkatan atau inisial, nama depan, dan nama tengah apabila ada. Sehingga tahun penerbitan, judul buku akan tercetak miring atau edisi buku, nama penerbit, dan kota di mana diterbitkan buku tersebut. Jika ada 2 penulis atau lebih, maka dia mempunyai aturan yang lain. Di sini ada contohnya. Contoh yang pertama dan contoh yang kedua untuk penulisan daftar pustaka jika kita membuat sebuah buku teks. Dan selanjutnya, di sini ada contoh buku teks terjemahan. Sama saja aturannya seperti yang tadi saya sebutkan. Nih, sama edisi cetakan, nama penerbit, di sini ada kota penerbit, nama penerjemahnya, tahun dan judul buku. Ini juga ada contohnya, contoh yang pertama, contoh yang kedua. Bisa kita lihat sendiri bagaimana cara penulisannya. Dan yang ketiga, ini adalah artikel dalam jurnal. Cara penulisan daftar pustaka untuk artikel dalam jurnal.
Khusus untuk jurnal, dia memang sama seperti di awal, ada nama belakang, singkatan, nama depan, nama tengah jika ada, terus tuh tahun penerbitan, judul artikel, nama jurnalnya, terus biasa jurnal memiliki volume dan nomor kita masukkan juga, terus tuh nomor halaman artikel. Nah, ini bisa kita lihat contohnya seperti ini. Ridwan A 2010, judulnya adalah Etika dan Perilaku Koruptif dalam Praktik Manajemen Laba, Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, 14 buah. Ini mungkin halaman 121 sampai 141. Oke, yang selanjutnya. Untuk skripsi ataupun tesis, atau biasa juga disebut disertasi, juga memiliki aturan tersendiri, di mana ada nama belakang, singkatan, nama depan, nama tengah. Sini ada kita masukkan tahunnya, judul skripsinya apa, terus nama program studi kita, nama perguruan tinggi kita, dan di mana kota universitas kita berada. Ini contohnya, ada 2 contoh juga yang saya masukkan. Contoh, Nasir M pada tahun 2008, studi efektivitas mekanisme transmisi kebijakan moneter di Indonesia melalui jalur suku bunga, jalur nilai tukar, dan jalur ekspektasi inflasi periode 1990. Disertasi program pasca sarjana, ini adalah jurusan, nama program studinya, dan dia dari Universitas Airlangga di kota Surabaya. Selanjutnya di sini penulisan daftar pustaka menurut artikel, seminar, atau di dalam proceeding. Jadi biasanya kalau untuk proceeding itu berarti kita memasukkan nama proceedingnya, terus tuh nomor dan volume proceedingnya jika ada, terus kapan tanggal seminar kita, terus proceeding, penerbit proceedingnya, juga nomor halaman artikel di dalam proceeding. Dan ini juga adalah contoh yang saya masukkan untuk penulisan daftar pustaka untuk artikel seminar. Dan selanjutnya ini adalah artikel dari majalah ataupun surat kabar. Jadi untuk penulisan daftar pustaka ini sama saja nama belakang, singkatan, nama depan, nama tengah. Namun di sini kita masukkan judul artikel, nama majalah atau surat kabar, terus tuh tanggal, halaman, dan kota penerbitnya. Nah, jadi di sini contoh Manguwijaya YB pada tahun 1992. Jadi di sini majalah yang akan diterbitkan adalah Pendidikan Manusia Merdeka Harian Kompas pada tanggal 11 Agustus di halaman 15, dan kota penerbitnya adalah kota Jakarta. Oke, ini adalah sumber referensi yang saya dapatkan untuk membuat presentasi saya. Ada 1, 2, 3, 4 referensi yang saya ambil dari website ataupun dari internet. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pembahasan materinya. Untuk lebih lanjut, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita atau contoh cara pembuatan daftar pustaka. Saya akan membuatnya di Microsoft Word. Saya akan melanjutkan. Oke, di sini saya akan melanjutkan untuk pembuatan contoh daftar pustaka. Terlebih dahulu kita membuka Microsoft Word. Nah, di sini ada berbagai pilihan: Home, Insert, Design, Page Layout, Reference. Nah, kita memilih Reference. Nah, di Reference ini ada Style. Di Style kita dapat memilih, agak loading. Nah, di sini ada apa, Chicago, seperti yang metode saya jelaskan di presentasi yang sebelumnya. Jadi kita disort karena materi yang kita sampaikan tadi adalah Harvard Style. Kita memilih Harvard, setelah itu kita memilih Insert Citation. Di Insert Citation ini kita memilih Add New Source. Kita klik Add New Source, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jadi untuk kita
membuat daftar pustaka, kita memerlukan sebuah contoh jurnal. Jadi saya akan memilih jurnal terlebih dahulu. Oke, ini jurnal yang akan saya pilih. Dimana di sini namanya Muhammad Ridho Uttoro. Penerbitnya di sini ada edit, kita masukkan last name-nya. Jadi namanya Muhammad Ridho Uttoro, berarti last nama terakhirnya adalah Uttoro. Kita tulis Uttoro. First name-nya tadi, nama di awalnya adalah Muhammad. Dan middle adalah nama tengahnya. Nama tengah tadi adalah Ridho. Oke, karena ada dua pengarang, maka kita akan menambahkan. Jadi kita menambahkan add, tambahkan. Nah, yang satunya kita lihat lagi, namanya adalah Josaphat. Kita copy namanya Josaphat. Ini adalah nama depannya. Jadi first kita masukkan di first. Dan last name-nya adalah Pramujianto. Kita masukkan di last name-nya, nama akhirnya. Oke, karena hanya ada dua aja, makanya kita akan langsung mengklik oke. Untuk titel ini adalah judul jurnalnya. Kita lihat judul jurnal yang kita pilih adalah perencanaan dan implementasi controller. Jadi kita langsung kata aja di sini controller implementasi controller motor 3 fase, copy text, tanda cukup semuanya. Oh ya, cukup sampai di controller saja. Sudah kita copy. Terus jurnal name, sumber jurnal namanya adalah Jurnal Teknik POMIDS. Kita copy, terus kita salin di sini, Ctrl V. Ini volumenya tak ikut. Jadi years, jadi kita lihat tahun terbitnya kapan. Tahun terbitnya adalah tahun 2014. Jadi kita isikan di sini tahun 2014. Dan selanjutnya adalah page itu halaman. Kita lihat dia dari halaman berapa. Oh, ini halamannya berarti 84. Dari halaman 84 sampai 89. Jadi kita menulis 84 sampai 89. Volume. Nah, di sini volume jurnalnya kita bisa lihat volume 3 nomor 1. Volume 3. Isunya ini adalah nomor, kita isikan 1. Oke, ini sudah kita masukkan semuanya. Jadi kita klik oke. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Untuk kita, ini adalah daftar pustaka kutipannya. Untuk kita menampilkan daftar pustakanya, kita bisa mengklik di bibliografinya ini. Kita bisa memilih bibliografi yang ini, maka akan tampil seperti ini. Atau mau saya contohkan lagi, sama seperti tadi. Kita pilih Harvard Style, insert, kita pilih add new source. Untuk memasukkan namanya, kita edit, kita pilih jurnalnya. Sini ada jurnalnya. Nah, di sini ada 3 pengarang. Yang pertama adalah Elham Prasetyo. Elham, kita copy namanya, kita masukkan di first name-nya, Ctrl V, ini hapus. Terus last name-nya tadi adalah Prasetyo, kita copy aja langsung, copy, masukkan di sini V. Prasetyo, dia tidak memiliki nama tengah, jadi kita langsung, karena ada 3 penulis, kita tambah. Ini untuk penulis yang kedua. Ada Elvira. Oke, kita copy namanya, masukkan di sini first name-nya. Nama pertama Elvira,
Untuk last name-nya adalah genre. Genre, copy text. Kemudian kita paste di last name. Ini ada penulis kedua. Selanjutnya kita masukkan karena ada 3 penulis. Di first name-nya ada usaha. Tapi lalu kita paste di sini. Untuk last name-nya adalah Situmen. Kita copy, lalu kita paste. Karena sudah pas 3, jadi kita langsung oke. Ada 3 nama tulis. Kita lihat titel, judul jurnalnya, studi penggunaan. Oke, kita copy, lalu kita salin di sini. Oke. Jurnal name bisa kita lihat jurnal teknik. Copy. Setelah kita copy, langsung kita paste. Teknik. Tahun terbitnya, kita lihat ini diterbitkan pada tahun 2018. Oke, isi 2018. Halaman, kita lihat halamannya, ini dari 85, kita lihat halaman terakhirnya 85 sampai 96. Berarti di sini kita isikan 85 sampai dengan 96. Volume jurnalnya adalah volume 12 nomor 2. Volume 12 nomor 2. Volume 12. Untuk isunya adalah nomornya tadi ada nomor 2. Klik OK. Muncul seperti ini. Oke, untuk menampilkannya sama seperti tadi, kita klik ini. Oke. Bisa dilihat. Mungkin ini saja contoh yang dapat saya praktekkan atau dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.